Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Syahrini, NIM 01042058, kelas MDC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sifat tawadhu yang dibimbing oleh dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin SIMA dengan mata kuliah hadis tematik. Sini saya akan membawakan beberapa materi dan kuis serta rangkuman. Berikut pengertian tawadhu. Secara etimologi, tawadhu berasal dari kata bahasa Arab yaitu adalah tawadduh, yang mana artinya merendahkan diri dan rendah hati. Selain itu, ada kata lain yang artinya tempat atau letaknya. Tawadhu secara terminologi menurut Al-Ghazali adalah mengeluarkan kedudukanmu atau kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Pada hakikatnya, tawadhu itu adalah sesuatu yang timbul karena melihat kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Dikutip dari buku Mulia Ahmad Naraki, halaman 300, tawadhu adalah merendahkan hati yang tidak menilai dirinya lebih baik dari orang lain dan tuntutannya adalah perilaku dan ucapan hormat kepada orang lain. Ibnu Qaddamah rahimahullah mengatakan, manusia memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifat yang berlebihan, yaitu sombong. Yang kedua, sifat kekurangan atau menghina. Yang ketiga, tawadhu, merendah tapi tidak menghina diri. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, barang siapa yang angkuh untuk tunduk kepada kebenaran, walaupun datang dari anak kecil atau orang yang dimarahinya, atau orang yang dimusuhinya, maka kesombongan orang tersebut hanyalah kesombongan kepada Allah, karena Allah adalah al-haq, yaitu benar. Benar kalamnya, benar agamanya. Kebenaran datang dari Allah dan kepadanya akan kembali. Barang siapa menyombongkan diri untuk menerima kebenaran, berarti dia menolak segala yang datang dari Allah dan menyombongkan diri di hadapannya. Lanjut, kita masuk ke macam-macam tawadhu dan tanda-tandanya. Tawadhu terbagi menjadi 2, yaitu tawadhu yang terpuji dan tawadhu yang dibenci. Tawadhu yang terpuji yaitu ketawaduan seseorang kepada Allah dan tidak mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah. Tawadhu yang dibenci yaitu tawadhunya seseorang kepada pemilik dunia karena menginginkan dunia yang ada di sisinya. Tawadhu dengan objeknya dibagi menjadi 4. Pertama, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tawadhu kepada agama. Ketiga, tawadhu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat, tawadhu kepada sesama. Tanda-tanda tawadhu, yang pertama adalah merasa kecil sedikit dalam taat kepadanya. Yang kedua, memperbanyak pujian kepada Allah. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan agama. Yang keempat, mencintai, mentaati dan mengikuti setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah. Dan yang kelima, menerima nasihat, saran, kebenaran dari orang lain. Yang terakhir, yang keenam, siap membantu orang lain. Nah, keutamaan sifat tawadhu juga dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Artinya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, hadis riwayat Muslim nomor 2865 dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain,
dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Dilanjut juga dalam hadis riwayat Muslim nomor 2588 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Sudah jelas ya bahwa Allah dan Nabi saja tidak menyukai orang yang sombong dan juga merendahkan diri orang lain. Wah, sudah masuk ranah kuis aja nih kita. Poin B, kuis. Nah, yuk kita coba menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong dan menjadi orang yang tawadu? Kecuali A. Berendah hati karena Allah 1 derajat, maka Allah akan meninggikan 1 derajat. Barang siapa bersikap sombong, maka dia terancam dihina Allah. Yang B, gatum annas, artinya merendahkan orang lain. Mereka adalah laki-laki tua yang berzina, raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Yang C, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kamu pilih jawaban opsi apa nih? Yuk coba dijawab. Jika kamu memilih opsi A, maka salah. Jawaban yang benar adalah B. Gatum annas artinya merendahkan orang lain. Mereka adalah lelaki tua yang berzina, raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Apa penjelasan maksud dari hadis riwayat Muslim nomor 2588? Yang A, sedekah biar cepat kaya, biar dihormati orang. Yang B, lemah lembut, infak dan menolong, biar dilihat orang juga. Yang C, sedekah tidak miskin, tidak sombong, sebab Allah akan mengangkat derajat orang yang bertakwa. Nah, kamu mau jawab yang mana nih? Jika kamu memilih opsi B, maka jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah C. Sedekah tidak miskin, tidak sombong, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu ada C, rangkuman. Nah, rangkumannya adalah kata tawadu berasal dari bahasa Arab, yaitu tawaddu'a ya tawaddu', artinya merendahkan diri atau rendah hati. Menurut istilah adalah mengeluarkan kedudukanmu atau kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Maksudnya tidak menjelekkan orang lain atau menghina. Sifat dari diri manusia ada 3. Yang pertama berlebihan, yaitu sombong. Kedua kekurangan, yaitu menghina. Yang ketiga rendah diri atau rendah hati, tapi tidak merendahkan orang lain. Manusia adalah makhluk yang serba kekurangan, namun jika ia berlindung kepada Allah dan hanya ingin mendapat ridhonya, maka Allah akan mengangkat derajat umatnya yang bertakwa. Wah, sudah selesai saja materi kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.